Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nudiratalk, kita jumpa lagi di Nudiratalk. Tidak terasa sekarang episode ke-46 ya. Kan semua sehat, semua diberkahi. Nah, alhamdulillah nih malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pengalaman sangat panjang ya di dalam bidangnya yang mudah-mudahan bisa dibagikan kepada saya perkenalkan ini Pak Iqbal Miladisa ya, nama panjangnya Muhammad Iqbal Miladisa ya, beliau tinggal di Sidoarjo ya, Jawa Timur, kemudian pengalamannya sangat panjang ya, mulai bekerja tahun 2003 sudah mengurusi international marketing ya, pemasaran internasional. Ya, kemudian juga pernah jadi manajer marketing ya, kemudian juga sekarang international sales manager ya di sebuah perusahaan. Nah, kemudian dia juga aktif di beberapa organisasi ya. Sini saya lihat ada organisasi diving juga ya. Ya, teman kuliah dulu Pak. Kuliah. Kemudian ya latar belakang kuliahnya di peternakan ya? Ya, saya di peternakan. Peternakan ya. Kemudian tapi sekarang lebih banyak mengurus produk-produk perikanan ya. Nah, betul. Dan ekspor ya. Waduh, jadi apa kabar nih Pak Iqbal? Sehat ya? Pak, ya sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini jadi kita mohon kesediaan Pak Iqbal nih berbagi buat teman-teman ya, sahabat Nudiratalk. Mereka ini teman-teman yang punya concern, pengen bisa masuk ke pasar ekspor. Apa di antaranya saya tahu nih sudah ekspor dan setia mendengarkan video-video kami, tapi terus ini ingin menambah pengetahuan. Iya. Nah, kita sudah setiap pekan bikin video-video yang bermanfaat buat mereka ya. Nah, kira-kira boleh diceritakan apa kegiatan yang dilakukan sekarang, Mas? Kegiatan yang sekarang yang utama yang saya lakukan itu saya lebih banyak untuk promote terutama seafood yang kita hasilkan itu ke luar, ke negara-negara lain. Tapi di sini saya lebih banyak mainnya untuk yang di frozen ya. Karena untuk yang ekspor seafood itu ada macam-macam, ada yang live, ada yang fresh, ada frozen, ada juga yang dry. Yangnya macam-macam. Frozen itu produknya produk aslinya di frozen atau juga produk olahan? Ya, jadi produknya dari fresh, biasanya barangnya ada yang diolah, ada yang seperti dibersihkan, ada yang dibikin value edit, itu kemudian dibekukan. Setelah dibekukan, baru nanti kita ekspor keluar dan pakai kontainer yang ada suhunya pengaturan suhu. Ya, river kontainer ya. Jadi beku dalam keadaan beku itu ya, minus punya. Ya. Itu apa saja ini produknya? Ikan, udang gitu atau apa? Ya, untuk seafood macam-macam ya, dari jenis ikan pun ada bermacam-macam jenis Pak. Itu kemudian ada kayak cephalopod itu seperti gurita, cumi, terus cuttlefish atau bekutak, itu termasuk di cuttlefish. Dan seperti pelagics itu ikan tuna, kalang. Oh, luar biasa. Udang juga. Udang juga ya. Semuanya dalam bentuk frozen ya, semuanya frozen. Ya, semuanya bentuknya frozen. Semuanya frozen. Itu ke negara mana saja, Mas Iqbal? Saat ini ekspor untuk seafood itu banyak ke US, ke Cina. Kemudian untuk di Asia sendiri itu ya Asia terutama Cina, kemudian seperti ke Jepang, kemudian ke Asia Tenggara kita juga bisa. Kalau di Asia Tenggara itu modelnya kita lebih banyak ekspor itu seperti untuk barang-barang bahan baku Pak. Jadi bahan-barang yang diolah di sini masih bentuk utuhan, kita ekspor, kadang kita ekspor ke sana untuk diolah lebih jauh. Seperti itu bahan baku mereka di pabrik. Ya. Oh, ada Amerika, China, Jepang ya.
Jepang Ya, itu kan Eropa katanya juga. negara yang paling ketat persyaratannya ya. Oh, Betul ya gitu ya. ya Betul ya. betul. Kalau Jepang, Hmm. jadi kalau bisa mesti sama Jepang itu nggak bisa kita langsung kenal awal itu langsung jadi, itu jarang Pak. Jadi biasanya Ya. kita kenal kontak dulu, nanti dia istilahnya cek dulu pabriknya seperti apa, produknya seperti apa, di situ Hmm. udah seperti di audit, semua Ya, oke, baru jalan. Jadi baru kalau Jepang bisa itu ibaratnya jalan. susah di depan lah, susah di depan, tapi Ya, nanti susah di turunnya depan. nanti. Nah, Tapi konon setia ya orang Jepang kalau sudah ya milih kita betul, terus dia ya betul, gitu. ya dan Nah, lebih loyal. nggak mudah pergi ke lain hati, nggak mudah gitu ya. Iya Pak, Ya, betul. ya, ya, ya. Oh, kemudian apa Amerika juga ya, Amerika juga persyaratannya itu ya, apa ya, tapi Ya, tidak sesulit Jepang, cuma ya ada persyaratan sebagai negara maju lah ya. tetap masing-masing negara ada persyaratan sendiri-sendiri Pak. Ya, ya. Kalau di Nah, seafood sendiri, hmm, mereka harus ada seperti negara-negara tertentu itu ada izin tertentu yang harus kita apply dulu ke pemerintah, terus dalam hal ini ke Kementerian Perikanan, kita harus ya. register untuk masing-masing negara. Di negara tujuan, Ya, register. di Ya, negara negara tujuan. tujuannya, ya Ya, tujuannya berapa negara diregistrasi di tujuan sana, harus ya. registrasi. Hmm. Itu yang meregistrasi kita sebagai eksportir atau buyer Kita kita di sana? kita sebagai eksportir. Kita ya. Nah, kalau kita belum mulai ekspor untuk meregistrasi, gimana caranya, Mas Iqbal? Sering saya dapat pertanyaan begitu tuh. Kalau kita belum mulai ekspor, jadi yang pertama kan yang sebelum kita bisa ekspor kan semua kelengkapan seperti HACCP itu kan harus clear dulu Pak. Ya, betul. Ya nanti kan ada penilaiannya, grade-nya HACCP dari pemerintah, nanti pabrik ini, oh dapatnya grade-nya HACCP-nya B atau C atau A, seperti itu. Nanti kalau setelah HACCP mereka clear dan boleh ekspor, nanti baru mereka misalnya dia ingin ke negara tujuan tertentu yang harus register, dia harus register dulu ke pemerintah. Tapi beberapa negara ada yang nggak perlu register, Pak. Oh, beberapa Jadi negara nggak kalau perlu ya. Nggak ada bisa beberapa langsung. negara yang memang nggak register, bisa Bisa. langsung asal HACCP-nya comply seperti itu. Ya. Yang penting kita memang dari sisi kitanya sendiri juga memang sudah siap gitu ya, pentingnya Ya ya. betul. Ya, Pak. Nah, ya itu kalau dari Indonesia produknya masih banyak itu, Mas Iqbal ya. Iya, Dari banyak dari Pak. dari daerah mana saja itu sumbernya kalau produk-produk perikanan? Produk perikanan ekspor itu besar biasanya dari daerah Jawa Timur, dari pelabuhan-pelabuhannya ya, biasanya dari Jawa Timur, dari Jakarta, dari Medan, pelabuhan utama di situ, dari Manado, Makassar juga. Nggak ada Untuk ya. sementara ekspor yang frozen biasanya dari pelabuhannya situ Pak. Tapi nanti untuk RM sumber raw material sendiri misalnya dari Indonesia Timur itu masih banyak. Itu penangkapan kapal dari sana itu banyak. Ya, Dan dari sourcing lain seperti rumput laut juga dari betul. Indonesia Timur. Itu. Indonesia Tensinya Timur masih ya besar. memang ya. Iya, Kekayaan tensi masih besar. hasil lautnya luar biasa ya. Ya dan masih gimana ininya peluangnya buat teman-teman sahabat Nudiratalk ini yang baru mau terjun ke sana, masih ada kesempatannya nggak kira-kira? Ya, kalau saya lihat peluang sendiri sih sebenarnya kalau di seafood itu persaingannya bisa dibilang sangat ketat ya Pak ya. Pertama dari segi industrinya juga, dari supply sendiri kan kalau kita mainnya di hasil tangkap itu kita masih tergantung sama musim Pak. Di kita. Musim cuaca ya. Musim dan cuaca, karena kan kapal kita kan kebanyakan bukan kapal besar dan tangkapannya kan nggak sekaligus banyak seperti di Eropa itu yang sekali nangkap makarel bisa langsung kuantiti banyak seperti itu kan. Di sini kan lebih bukan seperti itu. Tapi kalau misalnya di farming pun seperti di udang kan kita di banyak besar juga di udang Pak, di Fanami itu farming secara supply lebih stabil. Cuman secara harga persaingannya juga sangat ketat ya. Ketat ya. Sekarang dulu kan Indonesia eksportir udang ini ya utama ya. Sekarang katanya udah diambil negara-negara lain juga ya. Dari India sekarang yang besar juga ya. India. Oke. Vietnam juga katanya, Vietnam ya. Masih hampir sama dengan kita, tapi masih di bawah kita sih. Nah, Vietnam sendiri kadang ambil bahan baku dari kita gitu. Dari kita juga. Ya. Nah, jadi apa menurut pengalaman Pak Iqbal nih berkenaan dengan ekspor hasil laut yang frozen ya, hal-hal kritis yang harus diwaspadai buat teman-teman ketahui nih kalau mau terjun di sini?
yang kritis yang perlu diwaspadai itu ya tadi spesifikasi produk ya. Masing-masing negara Ya. karena punya spesifikasi yang berbeda-beda. Kualitasnya juga sesuai dengan negara yang akan dituju, termasuk labeling, packing itu kan semua harus penyesuaiannya, Pak. Iya, ya harus detail ya ditanya ini ke mereka. Detail ya, semua harus detail. Kemasan juga barangkali itu kemasannya biasanya udah dikemas kalau produk yang udah diolah. Ya tergantung. Kalau yang udah diolah harus sudah ada kemasannya, Pak. Harus kemasan dan informasinya harus benar-benar kita dapat informasi dari sana inginnya seperti apa di sini kita cetak harus sesuai, nggak boleh ada yang salah. Iya, betul. Itu juga kita juga harus lihat kritis yang lain, kita juga harus bisa melihat suplai bahan baku ini dari bukan hanya dari daerah kita sendiri, tapi juga dari negara lain yang bisa dianggap pesaing kita lah. Diundang ada saingan dengan India, dengan Ekuador, itu kan akan mempengaruhi juga harga di market di ke Amerika lah. Iya. Kalau yang Indonesia unggul itu apa, Mas Iqbal sekarang ini? Indonesia kita yang paling banyak sekarang yang saya lihat di data itu masih yang besar itu di rumput laut sama di TTC, Pak. TTC rumput laut sama udang, 3 item itu. TTC itu apa? TTC? Tuna cakalang. Oh, tuna cakalang, ya. Oh, itu ya, memang Indonesia itu. Ya, tuna cakalang tongkol itu. Cakalang tongkol. Oke. Nah, dalam selama perjalanan panjang nih, Mas Iqbal di dalam dunia ini ya, hasil laut kemudian masuk ke pasar ekspor, ada pengalaman yang paling berkesan? Yang pengalaman menurut saya berkesan selama ini ya banyak ya, Pak. Pertama kita pasti akan berkunjung ke negara tersebut, kita akan ketemu dengan customer kita langsung dan diskusi di sana. Selain itu kita kadang juga saya pernah untuk handling komplain juga, Pak. Jadi saya sebagai marketing pun harus ikut ke sana untuk handling dan dari bayar, dan di sana kita harus cek orangnya. Di komplain mah ini ya biasa aja gitu ya. Biasa. Tapi ya dihindari lah, Pak, jangan biasa. Ya. Meskipun udah kita siapkan sebaik-baiknya ada aja itu ya. Pasti ada. Selain itu juga, selain itu pengalaman yang juga karena kita misalnya kita punya komunikasi baik dengan customer, pernah kita diminta saya untuk ke temannya juga, misalnya dari mereka bikin seperti company profile gitu, Pak. Jadi company profile mereka di US, tapi mereka buatnya di Indonesia. Mereka jadi kayak sourcingnya mereka collect semua, bikin video di sini. Iya, untuk data ini mereka ya. Ya nanti bahan promosi. Bahan promosi mereka di luar di perusahaannya seperti itu. Ya. Terus gimana prospek pasarnya nih berkaitan dengan pandemi, terus apalagi katanya tahun 2023 nih kan tahun yang gelap katanya nih. Nah, prospek produk hasil laut gimana? Waktu kemarin pandemi gimana, Mas Iqbal? Kalau pandemi kemarin saya bilang nggak terlalu ngefek, Pak. Karena nggak ngefek ya nggak ngefek untuk disebut, karena kan mungkin ada beberapa di sektor seperti yang di barang-barang seafood yang masuknya ke food service itu terganggu karena kan orang kan tidak ke restoran, tapi yang barang-barang yang produknya masuknya ke retail itu tetap lancar, bahkan meningkat ya. Bahkan gitu. Supermarket kan maksudnya retail supermarket, customer kan masuk belinya langsung produk yang retail ini seperti itu. Ya. Kemudian kalau ke depan nih, sekarang nih alhamdulillah pandemi sudah ya boleh dibilang belum berakhir sih, tapi PPKM kan sudah dituntaskan. Nah, gimana prospeknya? Tapi kan ekonomi katanya agak gelap nih, pasar dunia gimana kira-kira? Ya kalau efeknya untuk yang berikutnya ini, untuk krisis ekonomi ini sepertinya yang pasti mungkin akan efek di market price, Pak. Jadi sebenarnya kayak gini saya sudah nampak untuk market price di luar ini harga sedikit turun, dan satu sisi kita harus bisa menyesuaikan untuk disuplainya di sini. Kita akan
turunkan harga juga karena kan biaya raw material kan cukup signifikan, Pak. Ya, gitu. ya. Dan dari satu sisi untungnya juga kemarin kan biaya saat pandemi itu biaya freight kan sangat tinggi, Pak. Tinggi, ya betul. Tinggi sekali. Nah itu kan yang bikin harga jualnya ke mereka jadi juga tinggi. Kita pasar harus menambahin ongkos freight itu. Dan sekarang untungnya juga ongkos freight ini sudah turun, Pak. Turun lagi ya. Normal. Normal. Ya, sudah kembali normal. Ya mudah-mudahan nih kan meskipun dihantui krisis ya, tapi freight sekarang sudah kembali normal seperti sebelum pandemi ya. Kebanyakan destinasi kedua yang belum turun, tapi ya sebentar lagi saya kira juga akan turun kembali ya. Tapi kalau namanya produk makanan sih kali ya tetap nggak ada matinya ya, tinggal ya. Ya, masih bisa tetap jalan sama orang masih butuh makan. Ya. Kalau ke pasar ke negara-negara non tradisional, itu selain Amerika, selain Jepang, selain Eropa, kira-kira juga ada prospek nggak seperti ke Timur Tengah, ke Afrika, umpamanya? Timur Tengah, Afrika. Ya, Timur Tengah, Afrika itu ada sih, Pak. Cuman produknya kalau untuk frozen mungkin nggak sebesar produk canning ya. Produk kering atau canning, karena di sana kita untuk yang canning lebih besar daripada produk frozen ya. Oh gitu ya. Mungkin juga ketersediaan rantai dinginnya belum baik mungkin ya. Belum bagus di sana. Ya, jadi kita lebih baik yang canning ya atau yang kering ya. Kering seperti itu ya. Bukan yang frozen ya. Tapi prospeknya justru terus sedang bertumbuh ya itu ya. Ya, masih pasarnya ya. Terutama Afrika mungkin, tapi Afrika mungkin lebih harus hati-hati gitu. Hati-hati aja ya. Tapi namanya bisnis kan semua juga harus hati-hati, iya kan? Gitu. Jadi, harus cek ke customer lagi. Ya sekarang kan ya banyak yang bisa membantu kita ya, ada perwakilan kita di luar negeri ya bisa membantu, ada IDPC, ada Atas Perdagangan, ada KBRI yang membantu ya. Ya tentu yang perlu dipertimbangkan barangkali term payment term ya, termin pembayaran. Ya ujungnya kan di situ, kita jualan kan berharap ini dapat untung atau enggak dari pembayarannya ya, tapi untungnya besar tapi nggak dibayar ya percuma juga gitu. Jadi kalau memang ke negara-negara ya katakanlah ke negara-negara Afrika penting sekali itu diwaspadai termin pembayarannya gitu kan, sepanjang pembayarannya di muka umpamanya 100% ya kenapa tidak gitu ya. Gitu ya. Baik, kemudian pernah ada tadi cerita ya pernah diklaim gitu ya, biasanya diklaim karena apa tuh, faktor apa baik Bang kalau di dalam dunia ini produk? Biasanya kalau diklaim itu biasanya masalah kualitas ya Pak ya. Biasanya kalau di produk perikanan kadang kalau mislabeling itu ya bisa terjadi, tapi kadang sangat jarang. Dan biasanya kalau kita sudah klaim dari sana, sebaiknya itu kita untuk handling itu kita coba dengarkan dulu apa yang mereka komplain ke kita, itu kita dengarkan dulu sebenarnya. Kemudian kita juga minta data-data terkait barang yang dikomplain tersebut. Seperti produksi kapan, terus pengirimannya kapan untuk barang tersebut. Dan setelah kita, misalnya mereka bisa provide data tersebut, kita coba cek lagi secara internal. Nah, kita ya jangan dulu kita nolak dulu ya. Iya, kita cek internal, benar nggak ini punya kita, produksinya udah sesuai atau belum, seperti itu. Kita report internal dari dalam, baru kita report lagi ke mereka untuk informasi. Kayak misalnya ini kita fine aja, proses nggak ada yang salah, seperti itu, udah aman. Nanti cek lagi berikutnya apa mungkin ada kesalahan di perjalanan seperti itu. Dan misal pun kita ada kesalahan, kita harus bisa juga menjelaskan ke mereka apa penyebabnya dan apa corrective action yang akan kita lakukan untuk ke depan. Itu sih Pak. Yang penting cari solusi gitu ya. Iya, penting solusinya seperti apa. Bukan bertahan. Terus biasanya kalau yang sudah komplain itu mereka mau beli lagi atau terus berhenti aja nggak mau beli lagi? Biasanya masih kalau kita bisa menjelaskan dan ada corrective action, mereka biasanya mau beli lagi.
Nah, ini penting nih buat teman-teman ya, sahabat moderator. Jadi komplain itu bukan berarti kiamat, bukan ya. Ya, Itu bukan. bagian dari proses, ya kan? Bagian dari proses justru untuk meningkatkan kapasitas kita gitu ya. Gitu. Saya sendiri Kualitas. ya betul, cara kita bekerja ya, Ya, internal betul. Kalau gimana misalnya ada yang salah ya diperbaiki seperti itu kan. quality control ya. Yang penting kita melakukan sesuatu corrective action tadi itu kita sampaikan kepada buyer kita ya, dan kita bisa membuktikan. Insya Allah saya juga Pak Iqbal, saya juga kan ekspor nih ya, ekspor juga Ya, ya, beberapa kali saya mengalami dikomplain gitu ya, tapi ya. justru ternyata bukan berarti kiamat, justru saya ada pembeli yang sudah 15 tahun coba. Masih Udah tetap beli ya. Iya, tapi dia malah setia beli. Karena daripada sama orang baru lagi, dia bilang nanti belum tentu dia Itu orang barangnya tersebut sama. mau, iya, dan mau melakukan perbaikan seperti yang kita lakukan gitu. Jadi kita welcome apa. Nah, ya, karena pembeli itu kan bukan musuh ya, dia kan partner kita. Partner ya Pak. Iya, partner kita harus sama-sama bekerja sama dengan dia. Jadi bukan juga bukan musuh gitu yang harus kita musuhin. Ya sering salah persepsi begitu. Ya Nah, Pak. kemudian ya kalau ini nih sekarang juga nih di dunia bisnis sekarang nih juga termasuk di bisnis ekspor nih Mas. Teman-teman dari generasi milenial, generasi Gen Z ya, sekarang Gen Z nih yang baru masih kuliah kali umur-umurnya, mungkin ada juga yang sudah lulus masuk Gen Z ya. Nah, tertarik sekali masuk ke dunia entrepreneur, dunia bisnis ya. Ada nggak pesan-pesan, kiat-kiat buat mereka nih, Mas Iqbal? Oke, ya ada sedikit sih Pak kiat-kiat dari saya. Mungkin yang pertama itu ya kenali produk yang akan mereka jual itu secara mendalam dan detail Pak. Jadi produk seharusnya knowledge ya, knowledge, ya. produk knowledge. Nah, jadi mereka paling nggak awal-awal itu harus terjun dulu ke bawah, harus cek dari awal bagaimana barang itu didapatkan, barang itu diproses dan sampai barang itu jadi selesai gitu. Iya, iya. Sehingga mereka nanti bisa menjelaskan ke customer itu dari awal, nggak hanya di akhir saja seperti itu Pak. Dan wawasan mereka juga di situ luas itu. Jadi awal pertanyaan bisa langsung jawab, nggak perlu harus nunggu dulu. Saya tanya dulu ke produksi seperti itu. Ya, jadi memang harus paham dari A sampai Z-nya. Ya. Dan untuk paham memang harus melakukannya sendiri gitu ya. Ya betul, sendiri, harus tahu detailnya. Terjun sampai ke sumbernya. Apalagi kalau cerita hasil pertanian ya, termasuk hasil perikanan ini kan, itu nggak bisa kita cuma di ujung. Jadi harus ikut terjun ke prosesnya. Jadi boleh dikatakan kalau satu kontainer kita mau ekspor ya, satu persatu barang di dalam kontainer itu harus tahu persis barangnya ya. Jadi juga kita mungkin harus istilahnya bangun komunikasi sama jaringan, nggak hanya dengan customer juga saja, tapi juga dengan berbagai pihak ya di luar yang pendukung untuk ekspor tersebut Pak. Dalam hal ini mungkin dari forwarding, apa dari pihak pemerintahan yang audit pabrik, ada baiknya kita juga kenal sama mereka. Betul. Ya, jadi anggap mereka sebagai teman kalau saya. Jadi forwarder itu sama saya jadi seperti teman aja ya. Coba orang-orang berkaitan dengan karantina kah atau karantina gitu, atau audit ya, atau apa paling nggak ya auditor ya gitu. Jadi ajak ngobrol, ajak ini, jangan aku hanya urusan pekerjaan aja, tetapi juga ya hubungannya baik. Insya Allah kalau udah hubungan baik bisa dicarikan solusi. Kedepannya gitu ya. Kedepannya bisa ada masalah mereka bisa bantu kita untuk cari solusi. Nah, itu penting. Jadi harus hubungannya dijaga lah ya dengan mereka. Akan ketemu terus kan kita selama di bisnis ini gitu ya. Ya. Nah, terus apa lagi Iqbal? Kemudian juga wawasan harus ke global, nggak hanya tahu Indonesia tapi juga tahu luar negeri seperti apa perkembangannya seperti itu. Penting ini. Ya, penting nih buat teman-teman sahabat moderator ya, kita mau masuk ke pasar ekspor. Jadi kalau kelas atlet kelas dunia, jadi artinya atlet olimpiade ya, gitu kan. Beda. Jangan jago kandang lah, kita
juga bisa menjadi tahu. jago kandang ya. Jadi atlet remaja belum kelasnya ini, harus atlet olimpiade kelas, bayangkan, karena kita ketemu dengan pemain-pemain seluruh dunia ya, seluruh dunia. Iya. Ini juga jangan menganggap diri kita kecil, kita bisa kok ya, kalau bisa ya. Saya yakin kita bisa setara dengan yang lain, Pak. Sudah. Ya. Lebih besar itu malu. Ya. Ada lagi pesan yang lain, Pak Iqbal? Itu aja sih dari saya, Pak. Itu ya. Baik, jadi satu, kuasai product knowledge untuk bisa tahu dan dalami terjun langsung ya. Kemudian yang kedua itu jaga hubungan, jaga komunikasi ya dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan kita untuk mensukseskan kegiatan kita. Kemudian yang ketiga, jangan berhenti, terus perluas wawasan ya, jadilah pemain internasional. Itu ya. Iqbal. Aduh, terima kasih banyak ini Pak Iqbal ya, luar biasa, meskipun dalam waktu yang singkat ya, insya Allah teman-teman sahabat Nudilatalk bisa mendapat wawasan baru tentang ekspor produk-produk perikanan ya. Pak Iqbal ini sudah membawa produk-produk perikanan Indonesia masuk ke pasar Amerika Serikat, ke China, ke Jepang ya, dan ke negara-negara Asia Tenggara juga ya. Iya. Ya, dan sukses selalu Pak Iqbal ya. Teman-teman, jangan lupa ya untuk di like videonya, kemudian silakan yang mau bertanya dikasih komen juga, boleh ya. Kalau ada pertanyaan juga nanti saya teruskan ke Pak Iqbal ya, di subscribe ya, jangan lupa juga lonceng notifikasi ya, mudah-mudahan sukses selalu ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya teman-teman. Sama Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.